Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan terlebih dahulu. Bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Surat Petrus yang pertama, pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keenam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu terang dan pelita dalam perjalanan hidup kami, agar kami tidak tersesat dalam dunia ini. Kami membutuhkan kekuatan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga firman dan kebenaran yang akan kami terima saat ini menjadi penuntun dalam kami menjalani hari-hari hidup ke depan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surat Petrus yang pertama, pasal keempat, ayat 1 sampai dengan 6, firman Tuhan berkata, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita dalam hati berkata, "Tuhan, kok orang-orang yang gak mengenal Engkau kehidupan mereka lebih bahagia sih? Tuhan, kenapa itu yang gak pernah pergi ke gereja, tapi kok mereka senang-senang aja? Saya yang sering kali aktif dalam pelayanan, gak pernah lupa untuk beribadah, tapi kok pergumulannya bukannya berkurang, semakin banyak." Bapak Ibu Saudara, saat kita memilih menjadi pengikut Kristus, saya mau ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang selalu mulus. Saat kita memutuskan diri untuk menjadi pengikut Kristus, Dia tidak pernah janjikan bahwa langit itu selalu akan cerah. Tapi saat kita memutuskan diri untuk menjadi pengikut Kristus, yang Ia janjikan bagi setiap kita bahwa Ia selalu ada beserta dengan kita. Disinilah yang kemudian juga mau diingatkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat Kristen pendatang di Asia Kecil. Dalam pergumulan, penderitaan, beban hidup yang berat yang mereka alami sebagai pengikut Kristus, mereka diperhadapkan pada situasi mereka tidak disukai, mereka dihina, mereka dicerca, mereka kemudian dikejar-kejar sampai nyawa menjadi taruhannya. Tapi kemudian Rasul Petrus ingatkan mereka bahwa penderitaan badani yang mereka alami sesungguhnya telah terlebih dahulu dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Kita sebagai pengikut Kristus juga harus mempersiapkan diri bahwa penderitaan itu juga akan menjadi
bagian kehidupan kita. Akan tetapi dalam penderitaan yang kita alami, berbedanya adalah kita tidak kemudian menjadi lemah. Kita tidak kemudian menjadi pribadi yang goyah. Tetapi penderitaan yang kita alami harus membuat kita menjadi pribadi yang semakin kuat dan kokoh. Nah, caranya dengan apa? Kita ubah cara pikir, cara pandang kita atas setiap penderitaan yang ada. Kita lihat penderitaan, pergumulan yang ada. Itu juga adalah bagian dari cara Tuhan untuk menguatkan iman dan percaya kita. Tapi kalau ternyata di sekeliling kita banyak orang-orang yang tidak suka, berusaha untuk menjatuhkan, menjegal usaha kita dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu juga terjadi dalam perjalanan hidup kita, Petrus ingatkan dalam firman Tuhan saat ini, jangan kita sia-siakan waktu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kita sia-siakan waktu kita untuk juga menjadi sama dengan dunia ini. Tetapi kita diminta pada ayatnya yang kedua pembacaan kita, bagaimana kita gunakan waktu yang Tuhan beri menurut kehendak Allah. Inilah yang kemudian berupaya untuk diingatkan dan juga memberikan kekuatan bagi jemaat pada saat itu. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini juga mau mengajak kita, juga mau mengingatkan kita bahwa setiap penderitaan yang kita alami saat ini, apalagi dalam situasi kita saat ini di tengah masa pandemi COVID-19 yang entah kapan berakhir, punya dampak yang sangat begitu besar. Mungkin kita kehilangan pekerjaan kita, mungkin usaha kita menurun, tapi beban hidup semakin bertambah. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kalah atas pergumulan dan tantangan hidup yang sedang engkau alami. Teruslah berjuang. Persoalan yang ada jangan pernah membuat kita kehilangan pengharapan. Jangan membuat kita kemudian menyerah atas hidup yang sedang kita jalani. Pergumulan, beban hidup, pencobaan, jangan kemudian membuat kita jauh daripada Allah. Tapi mari dalam setiap pergumulan, tantangan hidup, cobaan, kita ubah cara pikir kita ubah cara pandang kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Karena pergumulan, tantangan hidup, apalagi di masa-masa pandemi saat ini, tidak bisa kita ubah. Tapi dengan cara pikir, cara pandang yang baru, yang benar, kita meyakini bahwa ada maksud dan rencana indah Tuhan yang Ia izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang yang Ia mau bagi setiap anak-anaknya, teruslah bertekun, tetaplah berdoa, percayalah bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Percayalah bahwa Allah dalam kasih-Nya selalu mengingatkan kita bahwa, hai anakku, engkau tidak pernah sendirian. Dengan cara yang ajaib, Tuhan nyatakan mujizat kuasa-Nya dalam kehidupanmu. Dengan cara yang ajaib, Ia hadirkan setiap orang yang juga boleh
menguatkan, menopang, mendukung dirimu. Ia selalu ada dengan cara yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Ia selalu beserta dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah fokuskan dirimu pada masalahmu. Jangan pernah fokuskan dirimu pada pergumulan hidupmu. Jangan pernah fokuskan dirimu pada beratnya beban hidup yang harus engkau jalani. Tapi fokuskan dirimu pada Dia, Yesus Kristus, Sang Kehidupan. Disitulah ada kekuatan. Disitulah ada jaminan bahwa Ia dalam kasih-Nya selalu beserta dengan kita. Ia dalam kasih-Nya selalu menguatkan dan memampukan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, penderitaan pergumulan harus terus kita jalani. Tapi ingat, jalanilah bersama dengan Tuhan. Jalanilah dalam kekuatan yang daripadanya. Tuhan akan menguatkan dan menuntun kehidupan kita untuk senantiasa kita boleh terus kuat dalam menjalani kehidupan ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan perjalanan yang tiada ujung. Dia tidak pernah memberikan pergumulan melebihi daripada kekuatan kita. Dia selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupanmu. Percayakah engkau akan hal itu? Tuhan memberkati dan menguatkan